Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munari Syaidah dari Prodi DKV ITERA 2020 NIM 12038018 akan mempresentasikan apakah manajemen itu, mempresentasikan materi dari mata kuliah manajemen desain. 1. Apakah manajemen itu? Pengertian manajemen menurut George R. Terry 1997 dikenal sebagai Bapak Ilmu Manajemen. George R. Terry adalah dalam bukunya Principle of Management menyebutkan pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi inilah yang kemudian dikenal dengan fungsi manajemen. Pengertian manajemen menurut Oi Liang Li. Pengertian dan arti manajemen menurut Profesor Oi Liang Li adalah ilmu dan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat mencapai tujuan. Pengertian manajemen menurut Mary Porter Folliot. Mary mendefinisikan manajemen sebagai sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan lain. Definisi ini bisa berarti tugas seorang manajer adalah mengatur dan mengerahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Namun definisi ini bisa juga disalahartikan oleh beberapa orang yang mencari-cari kesalahan, karena ada orang lain membantu menyelesaikan pekerjaan. Pengertian manajemen menurut Henry Fayol. Henry Fayol mendefinisikan arti manajemen hampir sama dengan para ahli lainnya, yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. 2. Manajemen dibagi menjadi beberapa konsentrasi. 1. Manajemen sumber daya manusia. Dikenal juga sebagai manajemen personalia. Bidang manajemen ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia suatu perusahaan. Bidang ini tentu merupakan topik penting dipelajari di jurusan manajemen bisnis, perekrutan, pengembangan dan peningkatan mutu, hingga sistem gaji karyawan berada dalam ranah manajemen SDM ini. 2. Manajemen produksi. Manajemen produksi menjadi salah satu konsentrasi yang dipelajari oleh mahasiswa yang kuliah jurusan manajemen. Ilmu manajemen ini mengajari kita tentang perencanaan desain, penyediaan bahan baku, mutu, jumlah, pengendalian, hingga pengawasan produksi. 3. Manajemen pemasaran. Belajar manajemen pemasaran di jurusan manajemen bisnis berarti kita belajar tentang riset pasar, strategi pemasaran, promosi produk, analisis pasar, hingga analisis kompetitor. Di bidang manajemen ini, kita belajar tentang bagaimana mengenalkan produk ke masyarakat sehingga pendapatan perusahaan meningkat. 4. Manajemen informasi. Informasi yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan. Itulah sebabnya manajemen informasi dibutuhkan jika sobat memiliki interpersonal skill yang baik dalam berkomunikasi, menguasai bahasa asing, dan akrab dengan teknologi digital. Bidang manajemen ini patut dipertimbangkan. Manajemen strategis. Ilmu yang dipelajari saat kuliah jurusan manajemen ini adalah penyusun, penerapan, hingga evaluasi berbagai kegiatan perusahaan. Di jurusan manajemen bisnis, perencanaan program, hingga alokasi SDM-nya merupakan salah satu bidang ilmu yang cukup penting. 6. Manajemen administrasi. Di jurusan manajemen bisnis, bidang manajemen administrasi lebih dekat kaitannya dengan ilmu akuntansi. Dalam manajemen administrasi, kita mengumpulkan, mencatat, dan mengelompokkan data untuk keperluan manajemen lainnya. 7. Manajemen keuangan. Di jurusan manajemen bisnis pasti takkan lepas dari manajemen cash flow atau keuangan. Yang kita pelajari dalam manajemen keuangan antara lain tentang investasi, laba perusahaan, laporan keuangan, dan tentu saja pengelolaan aliran uang keluar dan masuk di perusahaan. Apakah yang akuntansi keuangan berbeda dari akuntansi manajemen dalam hal tujuan, penggunaan laporan, ruang lingkup, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Manajemen keuangan yang dipelajari di jurusan manajemen bisnis sendiri diperlukan agar kita dapat mengendalikan pengeluaran, meningkatkan pemasukan, dan secara mengelola keuangan perusahaan. 3. Mengapa dalam industri kreatif DKP memerlukan manajemen? Industri kreatif keberadaannya mulai difokuskan oleh negara sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia. Industri ini diharapkan menjadi alternatif lain perkembangan industri lain. Industri kreatif terus tumbuh dan memiliki perbedaan dengan banyaknya produk yang sejenis
yang terdapat di pasaran. Hal ini disebabkan produk yang dihasilkan merupakan hasil dari kreativitas yang melahirkan keunikan dan inovasi, yang selanjutnya menjadi pelopor pencitraan, tumbuhnya inovasi dan kreatif yang banyak diciptakan dari industri ini, menjadikan industri ini patut diberi perhatian khusus oleh pemerintah. Semakin tumbuhnya industri kreatif di Indonesia, semakin menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pun mampu berinovasi dan bersaing dengan negara lain. Perkembangan global turut pula berpengaruh pada perekonomian. Meskipun terbilang baru, industri kreatif cukup dapat memperbaiki perekonomian masyarakat Indonesia. Dengan demikian, industri ini menjadi perhatian pemerintah agar senantiasa terus tumbuh dan berkembang. Mengingat banyaknya penduduk usia produktif di Indonesia, perkembangan industri ini di Indonesia cukup banyak memiliki potensi. Terbukti banyaknya kreativitas yang dihasilkan oleh para generasi milenial yang merupakan turut serta penopang perekonomian Indonesia dari kreativitas yang dihasilkan. Unsur-unsur apa saja yang mendorong keberhasilan dan membangun manajemen perusahaan yang baik? Unsur-unsur manajemen dalam penerapan di dalamnya perusahaan saling berkaitan erat satu sama lain. Masing-masing dari unsur tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya salah satu, maka penerapan fungsi manajemen dalam perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik dan semestinya. 6 unsur manajemen terpenting dan dalam fungsi manajemen adalah 1. Sumber daya manusia. Unsur manajemen yang paling vital adalah sumber daya manusia. Manusia yang membuat perencanaan dan mereka pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka tidak ada proses kerja. Sebab pada prinsip dasarnya mereka adalah makhluk pekerja. 2. Money, uang. Perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari tidak akan bisa terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan sejumlah uang. Dengan ketersediaan uang atau dana yang memadai, maka manajemen perusahaan akan lebih leluasa dalam melakukan sejumlah efisiensi untuk mencapai tujuan akhir perseorangan, yaitu memperoleh laba yang maksimal. Pembelian bahan material atau bahan baku nilainya akan jauh lebih murah jika dilakukan dengan pembayaran tunai, begitu pula dengan jumlah atau kuantiti. Semakin banyak kuantiti yang dipesan, maka secara otomatis akan mendapatkan jumlah harga diskon khusus dari vendor. 3. Material bahan baku. Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Tanpa bahan baku, perusahaan manufaktur tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Dibutuhkan tenaga ahli untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sumber daya manusia atau bahan baku sangat berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. 4. Machines, peralatan mesin. Untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi dibutuhkan seperangkat mesin alat kerja. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan cepat dan efisien. Di samping efisien, tingkat kesalahan manusia atau human error dapat diminimalisir. Namun, dibutuhkan sumber daya yang handal dan bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang maksimal. 5. Metode. Dalam menerapkan manajemen untuk mengolah sejumlah unsur-unsur di atas, dibutuhkan suatu metode atau standar operasional prosedur yang baku. Setiap divisi dalam perusahaan memiliki fungsi pokok, yaitu job desk tersendiri, dan masing-masing divisi tersebut saling berkaitan erat dalam menjalankan aktivitas perusahaan. 6. Market, pasar. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa permintaan, maka proses produksi akan terhenti dan segala aktivitas perusahaan akan vakum. Agar dapat menguasai segmentasi pasar, pihak manajemen harus memiliki strategi pemasaran yang handal dan dapat bersaing dengan kompetitor market sejenis baik dari sisi harga, kualitas, maupun kuantitas. 6 unsur manajemen di atas saling berkaitan erat satu sama lain dan masing-masing elemen sangat penting dalam rangka penerapan fungsi manajemen untuk mencapai hasil yang maksimal dan efisien dalam aktivitas perusahaan. 5. Apa ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? 1. Lingkungan kerja yang aman dan mendukung. Mari mulai dengan hal-hal yang dasar. Kita lebih dari lain untuk merasa aman dan didukung oleh kantor. Kita harus dapat membawa diri kita yang sebenarnya ke dalam pekerjaan dan tidak merasa khawatir atau terancam ketika melakukan pekerjaan. Lingkungan kerja yang aman dan mendukung bukanlah sebuah hal yang berada di luar batas. Tidak ada seseorang yang harus pergi ke kantor setiap hari dan bertanya-tanya siapa yang akan melemparkan mereka dengan batu saat dalam bus dan menikam mereka di belakang karena mungkin adanya kondisi kerja yang tidak kondusif. 2. Seorang atasan yang berinvestasi dalam pertumbuhan karyawannya. Ketika berbicara tentang karir, atasan harus menjadi sekutu
terbesar karyawan. Mereka harus berada dalam lingkaran keinginan dan rencana untuk pengembangan profesional dan memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan kapan saja mereka bisa. Jika karyawan merasa bahwa atasannya selalu mendorong pencapaian karyawannya, menawarkan kritik yang sama sekali tidak konstruktif dan benar-benar tidak memihak dan dalam pertumbuhan dan kemajuan karyawannya, ketahuilah bahwa dibenarkan jika karyawan menginginkan lebih dari sekedar hal-hal tersebut. Atasan karyawan tidak harus menjadi pemandu sorak terbesar, tetapi mereka setidaknya harus dapat melihat berbagai hal dari sudut pandang berbagai hal sudut pandang. 3. Pemahaman tentang kehidupan karyawan di luar jam kerja. Bekerja adalah bagian terbesar, tetapi itu tetap hanya sebagian. Itu bukan keseluruhan dari keberadaan karyawan. Dan karyawan berhak mendapatkan pihak bos yang memahami fakta itu. Pesan Ping dan email tanpa akhir akan bermunculan saat tim Anda atau dan pergi dan menonaktifkan sambungan jaringan Anda. Hambatan dan keluhan utama ketika Anda memiliki keluarga darurat untuk ditangani, atau perjalanan yang disertai rasa bersalah tanpa henti ketika Anda akhirnya mengambil liburan memang lain untuk dapatkan hal yang seharusnya Anda temui. Anda berhak mendapatkan kehidupan di luar pekerjaan Anda dan memiliki posisi mendorong Anda untuk menghidupi setiap kehidupan Anda lainnya di luar pekerjaan Anda. 4. Penghargaan untuk kontribusi karyawannya. Setiap pekerjaan memiliki tanggung jawab masing-masing. Pekerjaan yang karyawan lakukan tetap bertahan karena suatu alasan. Terlepas dari peran khusus karyawan, mungkin karyawan melayani perusahaan dengan cara yang penting. Terlepas dari karyawan berada di ruang percakapan online atau di sudut kantor, itu berarti karyawan tidak boleh dibuat merasa tidak dihargai. Karyawan harus berkemas dan pulang setiap malam. Pihak manajemen juga harus mengetahui bahwa kontribusi karyawan merupakan sebuah hal yang penting dan sudah seharusnya untuk dihormati oleh orang-orang yang bekerja di perusahaan itu. 5. Kepuasan terhadap suatu pencapaian. Karir memiliki makna yang berbeda untuk setiap orang, tetapi karyawan harus mendapatkan setidaknya beberapa persen kepuasan pribadi dari semua hal yang karyawan lakukan. Pekerjaan tidak selalu menyenangkan atau meriah. Oleh karena itu, kita semua mendapatkan bayaran untuk melakukannya. 6. Apa standar manajemen yang baik? Sistem manajemen mutu merupakan sebuah sistem yang terdapat di dalam suatu organisasi yang dapat mempengaruhi pelanggan ketika mencoba produk baru ditawarkan organisasi dan kemudian tetap setia untuk terus memakai setiap produk yang ditawarkan organisasi tersebut. Semakin mudah pelanggan untuk mendapatkan produk ditawarkan, maka organisasi melalui kemudahan sistem yang ada, semakin setia pelanggan untuk memakai produk yang ditawarkan organisasi tersebut. Oleh karena itu, pada standar untuk sistem yang diterapkan oleh manajemen, semakin baik sistem yang diterapkan manajemen dalam organisasi, maka semakin mudah bagi organisasi untuk mendapatkan standar internasional bagi penerapan sebuah sistem manajemen di dalam organisasi. ISO 9000. ISO 9000 merupakan sebuah kumpulan standar pada sistem manajemen mutu (SMM). ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Committee ISO TC 176. ISO TC inilah yang bertanggung jawab pada standar-standar sistem manajemen mutu. ISO TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang pada setiap 5 tahun untuk menjamin standar-standar ISO 9000 akan menjadi up to date dan relevan untuk setiap organisasi. Revisi terhadap standar ISO 9000 telah diterapkan pada tahun 1994 dan tahun 2000. Sistem manajemen produksi TQM, Total Quality Management dalam bahasa Indonesia, manajemen kualitas total, merupakan strategi manajemen yang ditunjukkan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Sesuai dengan definisi dari ISO, TQM adalah
adalah suatu pendekatan manajemen pada suatu sistem organisasi yang terpusat pada sebuah kualitas, berdasarkan partisipasi semua anggota dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberi keuntungan semua anggota dan organisasi masyarakat. Filosofi dasar dari TKM adalah sebagai efek dari kepuasan konsumen. Sebuah organisasi dapat mengalami kesuksesan kendaraan yang digunakan dalam TKM, manajemen harian, manajemen kebijakan, manajemen cross-fungsional, gugus kendali mutu. Manajemen keselamatan kerja. 4. Six Sigma. Six Sigma merupakan suatu alat manajemen yang baru digunakan untuk mengganti total quality man. TKM sangat berfokus pada pengendalian kualitas dan mendalami setiap sistem produksi perusahaan secara keseluruhan. Memiliki tujuan untuk menghilangkan cacat produksi, memangkas waktu pembuatan produk, dan kehilangan biaya. Six Sigma juga disebut sebagai sistem komprehensif, maksudnya adalah strategi disiplin ilmu dan alat untuk mencapai dan mendukung kesuksesan bisnis. Six Sigma disebut strategi yang berfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan, disebut disiplin ilmu karena mengikuti model formal, yaitu DMAIC, Define, Measure, Analysis, Improve, Control, dan alat karena digunakan bersama dengan yang lainnya, seperti diagram Pareto chart, dan histogram. Kesuksesan peningkatan kualitas dan sebuah kinerja bisnis tergantung dari kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Kemampuan ini adalah hal yang sangat fundamental dan filosofi Six Sigma. Standar Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja OSHA 1800. Keselamatan kerja merupakan sebuah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahan, landasan tempat kerja dan lingkungan, serta langkah dalam sebuah melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa. Salah satu aspek penting dalam sasaran keselamatan kerja, mengingat risiko bahayanya adalah penerapan teknologi, terutama teknologi sudah maju dan mutakhir. Keselamatan kerja adalah hal tugas semua orang dalam bekerja. Keselamatan kerja adalah dari dan untuk setiap tenaga kerja serta orang-orang setiap masyarakat pada umumnya. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sistem manajemen yang mempunyai ragam standar saling berkaitan. Di Indonesia, kita mengenal SMK3, Sistem Manajemen K3 yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 1996. Sedangkan dalam standar yang umum kita mengenal OHSAS, Occupation Health and Safety Assessment Series, yang edisi terakhirnya terbit tahun 2007. Pada dasarnya, standar ini merujuk pada standar sistem manajemen lingkungan ISO 19001 2007 yang diterbitkan oleh ISO, yang kemudian dibuat standarnya oleh British Standard Institute sebagai rujukan universal pengelolaan dan manajemen K3, mengingat begitu banyak standar K3 yang berlaku terutama di perusahaan perminyakan. Tujuan keselamatan kerja adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan umum dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. 2. Menjamin keselamatan setiap orang berada di tempat kerja. 3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Syarat-syarat keselamatan kerja adalah 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. 2. Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran. 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. 4. Memberi kesempatan atau jalan penyelamatan diri dari waktu kebakaran. 5. Memberikan pertolongan pada kecelakaan. 6. Memberikan alat-alat perlindungan pada para pekerja. OHSAS. Berdasar standar OHSAS mengandung beberapa komponen utama yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan, sehingga dalam penerapan sistem manajemen K3 dan perusahaan secara berkesinambungan, komponen utama standar OHSAS 18001 dalam penerapan di perusahaan meliputi: 1. Adanya komitmen dari semua manajemen perusahaan tentang sistem manajemen K3. 2. Adanya perencanaan atau analisis tentang program-program sistem manajemen K3 dalam perusahaan. 3. Melakukan implementasi penerapan sistem K3 perusahaan itu sendiri. 4. Pemeriksaan dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan sistem manajemen K3 di perusahaan. 5. Melakukan review dari manajemen perusahaan tentang kebijakan sistem manajemen K3 untuk dipraktikkan dalam semua kegiatan perusahaan secara berkesinambungan. Berdasarkan 5 komponen utama di atas, tahapan dalam penyusunan sistem manajemen K3 menurut OHSAS 18001 dibagi menjadi 7 tahapan, yaitu: 1. Melakukan identifikasi risiko secara dini dan bahaya kepada lingkungan. 2. Menyesuaikan atau melaksanakan ketetapan UU dan peraturan hukum yang berlaku. 3. Menetapkan sebuah target perusahaan dalam pelaksanaan program tersebut nantinya.
4. Semua komponen dalam perusahaan melaksanakan program perencanaan demi untuk tercapainya target dan objek yang telah ditentukan oleh perusahaan. 5. Mengharuskan adanya perencanaan terhadap kejadian darurat dalam operasional. 6. Jangan lupa untuk melakukan review ulang terhadap target dan para pelaksanaan sistem. 7. Penetapan kebijakan sebagai usaha untuk mencapai kemajuan yang berkesinambungan. Selanjutnya, standar manajemen lingkungan ISO 1400. Manajemen lingkungan adalah aspek-aspek dari seluruh fungsi yang ada manajemen, termasuk perencanaan menentukan yang membawa pada implementasi kebijakan lingkungan BBS 7750 dan dalam ISO 14001 oleh Sturm 1998. Pengertian lainnya itu manajemen lingkungan adalah suatu kerangka kerja yang dapat diintegrasi ke dalam proses bisnis yang ada untuk mengenal, mengukur, mengolah, dan mengontrol dampak-dampak lingkungan secara efektif dan oleh karenanya merupakan risiko-risiko lingkungan. Dengan menjelaskan definisi manajemen lingkungan. Manajemen menurut pengertian Stoner and Wankel 1986 adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, menghadirkan usaha anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Terry 1982, manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen lingkungan adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen termasuk perencanaan yang menentukan dan membawa pada implementasi susunan kebijakan lingkungan BBS 7750 dalam ISO 14001 oleh Sturm 1998. Pengertian lainnya yaitu manajemen lingkungan adalah suatu kerangka kerja yang terintegrasi ke dalam proses-proses bisnis yang ada untuk mengenal, mengukur, mengelola, dan mengontrol dampak-dampak lingkungan secara efektif dan oleh karenanya menemukan risiko-risiko lingkungan. ISO 1400 adalah standar internasional tentang sistem manajemen lingkungan Rotary 1995 yang sangat penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh sektor industri. Mengapa dikatakan sangat penting? Itu sangat jelas sekali bahwa segala aktivitas di semua sektor industri kecil, besar akan berpengaruh pada lingkungan yang akan sangat berpengaruh bagi makhluk hidup sekitarnya. Bukan hanya kita sebagai manusia, tetapi hewan dan tumbuhan akan juga mendapatkan dampaknya. Untuk lebih jelasnya, 7. Sebutkan 2 perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. 1. Samsung. Perusahaan Samsung dikenal sebagai salah satu produsen elektronik seperti panel LCD, TV, dan memori chip paling besar sedunia, sekaligus sebagai produsen telepon yang terbesar kedua di dunia. Diketahui awalnya sejarah perusahaan Samsung sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ekspor beragam produk dari Korea Selatan ke Cina. Pada awalnya sejarah perusahaan Samsung didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul secara bertahap hingga berkembang menjadi korporasi multinasional seperti sekarang ini. Di Korea, kata Samsung berarti 3 bintang yang berkaitan dengan berbagai jenis usaha yang ada di Korea Selatan dan juga di berbagai belahan dunia. Samsung bermula saat Lee Byung-chul datang menuju kota Daegu dan kemudian mendirikan Samsung Sanghu. Samsung Sanghu merupakan perusahaan kecil dengan 40 karyawan yang berada di Sudong atau berada dikenal dengan Ingyodong. Dia mengusahakan Samsung agar dapat menjadi pemimpin industri dalam segala bidang seperti sekuritas, asuransi, dan retail. Dimulai pada akhir tahun 1960-an, Samsung sudah mulai berkembang menjadi salah satu industri elektronik dan juga membentuk berbagai divisi elektronik seperti Samsung Electromechanics Co., Samsung Electronics Co. Device, Samsung Semiconductor dan Telecommunication Co. dan Samsung Corning Co. Satu set televisi hitam putih pada saat itu menjadi produk pertama yang diciptakan Samsung sebagai produk elektroniknya. Kemudian pada tahun 1980, perusahaan Samsung sudah mulai membangun suatu perangkat telekomunikasi dengan membeli Hanguk Jeonja-Tongsing dan produk awal yang diciptakan yaitu switchboard. Fasilitas tersebut kemudian kian berkembang menjadi salah satu sistem manufaktur fax dan telepon dan juga menjadi pusat dari manufaktur telepon Samsung. Hingga saat ini perusahaan Samsung tercatat sudah menghasilkan lebih dari 800 juta ponsel pada tahun 1980-an. Samsung sudah dikelompokkan bersama dengan di bawah Samsung Electronics Co. Ltd. Pada
Pada tahun 1990, sejarah perusahaan Samsung sudah mulai bangkit menjadi salah satu perusahaan internasional. Tak kalah menariknya, cabang dari konstruksi Samsung juga mendapatkan kontrak untuk bisa membangun satu Petronas Tower yang ada di Malaysia, Palif Burj di Uni Emirat Arab, dan Taipei 101 di Taiwan. Samsung telah berhasil menjadi salah satu produsen terbesar di dunia menciptakan memori chips tahun 1992 dan juga membuat chips terbesar di dunia setelah Intel. Jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan besar yang ada di Korea, Samsung menjadi salah satu perusahaan yang berhasil sama dari krisis Asia pada tahun 1997. 10 tahun setelahnya, Samsung berhasil tumbuh sebagai produsen terbesar di dunia yang membuat panel layar liquid kristal. Samsung dan Sony sempat mendirikan SLCD dan menjadi perusahaan patungan guna dapat menyediakan pasokan yang stabil dari panel LCD pada mereka dan membangun fasilitas serta dapat mengoperasikan pabrik di Tanjung, Korea Selatan. Sejarah perusahaan Samsung pada tahun 2004 dan 2005 mampu mengguguli Sony menjadi salah satu brand yang paling populer di kalangan konsumen elektronik, bahkan kini mencapai peringkat ke-19 seluruh dunia. Samsung dikenal sebagai perusahaan terbesar kedua setelah Nokia yang menjadi produsen ponsel, khususnya di Eropa Barat atau Amerika. Keberhasilan perusahaan Samsung menjadi salah satu penyedia teknologi dan elektronik hingga kini terus berkembang menuju Aspalco di pasar internasional dengan produk elektronik yang pastinya kini menjadi kebutuhan di setiap rumah masyarakat. Di antara produk tersebut seperti printer Samsung, TV LCD, tabung gambar, dan produk teknologi tinggi lainnya. Diketahui bahwa Samsung telah berhasil menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang industri LCD pada tahun 1993. Hingga kini sejarah kesuksesan perusahaan Samsung sudah tidak lagi terbantahkan. Sudah hampir di segala aspek teknologi sudah pernah diciptakan oleh perusahaan Samsung. Bahkan pada tahun 2013, Samsung Galaxy S4 yang menjadi smartphone andalan Samsung berhasil menjadi perangkat terpopuler pada saat itu. Oleh karena itu, Samsung terus mempertahankan statusnya menjadi salah satu operator terbaik di dunia, khususnya dunia teknologi. Dua, Sony. Aiko Morita dan Masaru Ibuka. Perusahaan yang satu ini awalnya didirikan dengan nama perusahaan telekomunikasi Tokyo Telecommunication Engineer Corporation atau yang disingkat menjadi Totsuko. Pada Mei 1946, Akio Morita dan Masaru Ibuka menjadi dua sosok penting di balik berdirinya perusahaan konglomerat satu ini. Di awal berdirinya, Sony hanya memiliki karyawan dengan jumlah total kurang lebih 20 karyawan saja saat ini. Kantor pusat Sony bisa Anda temukan di Jepang, tepatnya Minato, Tokyo. Selama beberapa tahun, kedua sosok penting ini berusaha mencari opsi nama lainnya yang bisa lebih mudah diucapkan oleh seluruh masyarakat di dunia. Pasalnya, saat berkunjung ke Amerika Serikat, mereka baru menyadari jika nama Totsuko terlalu sulit untuk diucapkan. Hal inilah yang mendasari mereka untuk mulai mengganti nama. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menggunakan nama Sony, Akio Morita menggantinya dengan nama Tokyo Teletech. Sayangnya kemudian mereka baru menyadari jika nama Teletech sudah terlebih dahulu digunakan oleh perusahaan lain yang berasal dari Amerika. Sehingga mereka pun kembali mencari nama pengganti yang pas untuk perusahaannya. Barulah di tahun 1958, Aiko Morita dan Masaru Ibuka secara gamblang menanggalkan nama perusahaannya yaitu Sony Corporation. Pemilihan nama ini dianggap lebih mudah diajak oleh masyarakat di berbagai dunia yang memiliki perbedaan bahasa. Keduanya mengklaim jika nama Sony memiliki arti semangat dan kebebasan dan keterbukaan terhadap inovasi. Mungkin cukup itu dulu sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, jika ada kebenaran itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.